Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan fardan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, segala puji teriring syukur, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Kita ni dari Allah, minallah, billah, beserta bersama Allah dan kembali kepada Allah, lillahi ta'ala. Itulah yang kita niatkan. Apapun kegiatan usaha kita, pekerjaan kita, hanya itu dari Allah beserta bersama dengan lillahi ta'ala. Jangan lepas itu i'tikad. Itulah i'tikad. Apapun pekerjaan kita, bahwa yang berlaku adalah kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah kendaraan. Zahir Allah menjadi batin kita. Kemudian zahir yang nampak ini adalah kelakuan dari Muhammad. Nah, oleh sebab itu, belajar tauhid terus sampai akhir hayat. Karena tauhid inilah yang menentukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid itu yang menentukan. Sebesar zarah iman namanya, sebesar zarah iman kita, tauhid kita tidak meleset, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah, masih di Rabiul Akhir, perbanyaklah selawat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak mampu yang banyak, maka yang singkat tadi saya sampaikan, ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal qadim sallallahu alaihi Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Itu satu. Kemudian raja-rajanya selamat, yang kita baca tadi, sallu alaika ya Muhammad, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Muhammad, maujud aliful haqq. Itu artinya selawat yang bersandarkan kepada alif. Aliful haq. Mudah-mudahan kita mengekalkan ini. Yang terakhir itu cukup sekali baca seumur hidup menurut keterangannya itu. Cukup sekali katanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari sakratul maut sampai nanti di yaumil mahsyar. Kalau ketika sakratul maut didatangi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah selamat. Sudah selamat kita. Maka perbanyak terus. Hanya yang menjadi masalah, tahukah kita yang namanya Rasul? Tahukah kita yang namanya Muhammad? Tahukah kita yang namanya Allah? Ini yang menjadi masalah. Mana Adam, mana Ahmad, mana Muhammad, mana Allah? Ini yang harus kita pelajari. Ini pelajaran tauhid. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah enggak tauhid, tidak. Banyak ilmunya di la ilaha illallah itu yang dikaitkan dengan sifat 20. Sehingga betul wujud Allah itu ada di dunia ini. Kita lihat, kita saksikan. Sehingga ketika kita bersaksi tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, ada barangnya. Teleswengon hormata, nampak. Ini nanti pelan-pelan. Nanti ada kitab khusus yang minggu yang lalu kita sampaikan bahwa 6 kunci surga. Yang pertama, mengetahui Allah, kemudian mentaatinya. Nah, sekarang bagaimana kita mentaati Allah sebenarnya Allah itu tidak tahu. Kita anggap Allah itu jauh di langit. Padahal dia mengatakan, dia yang paling dekat kepadaku. Engkau yang paling dekat dengan aku, dekat kepadamu. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang. Sehingga ketika kita pergi ke kantor, merasa Allah tidak ada. Pergi kebun, merasa Allah tidak ada. Tapi bagaimana? Kemanapun kita pergi. Nah, ketika engkau berzikir waktu berdiri, berduduk dan berbaring, itu artinya tetap beserta dan bersama Allah. Kalau nak mati kita, kalau nak beserta Allah itu mati, tidak ada lagi kegiatan apa. Nah, jadi khusus nanti untuk mengenal Allah itu
Ya, memang ada khusus kitabnya yang disebut dengan Awaluddin Ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Itulah ilmu dasar dalam Islam. Bukan syariat yang disalah. Selama ini orang memahaminya syariat itu seolah-olah yang pertama. Ilmu dasar dalam Islam itulah awal. Mengenal Allah di awal. Baru orang beragama. Nah, maka itulah yang diberikan kepada Nabi Adam. Ya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Musa ingin bertemu dengan melihat Tuhan. Itu dasarnya, itu Awaluddin Ma'rifatullah itu. Nah, maka marilah kita terus berguru belajar, jangan bosan. Biarkan kita mati di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah syahid. Menuntut ilmu syahid. Jadi ini kita sama-sama menuntut ilmu, termasuk saya. Ketika saya sampaikan, berarti saya harus belajar di rumah. Kemudian kita lihat contoh-contoh, kita sampaikan kepada kita. Dari kita untuk kita bersama-sama. Tidak ada yang pintar, kita semua bodoh. Kalau kita merasa pintar, maka kita menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jasad kini adalah sama dengan patung, sama dengan kulkas isi macam-macam kedai. Inilah yang namanya jasad. Ya, karena jasmani, jasad dari mani. Jemaah subuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, kemudian kita sambung yang kedua. Ini nasihat Sayyidina Ali. Yang kedua, mengetahui setan, kemudian mendurhakainya. Dalam Al-Quran disebutkan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Guna nyatai. Bagaimana nyatanya? Nah, setan itu watak, karakter, nafsu. Iblis itu juga itu barangnya. Iblis itu apa? Saya sampaikan dulu. Iblis itu ketika kita mengatakan aku lebih baik, melebihi, aku lebih cantik, lebih ganteng, lebih banyak harta, lebih semua. Maka kembalikan ke dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau tidak mau bersujud pada Adam? Ana khairam minhu. Aku lebih baik daripadanya. Halak tahu minar, aku kau ciptakan dari api. Kemudian halak ana minar, halak tahu minar. Kemudian Adam kau ciptakan dari tanah. Tanah itu lebih rendah nilainya, derajatnya dari api. Padahal kalau ilmu hakikat semuanya dari Allah. Jadi tanah dari nur, air dari nur, angin dari nur, api dari nur, enggak ada beda. Itu makanya Allah menyatakan di ayat yang ke-16 surah Al-Hujurat itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sama di hadapan Allah, yang membedakan kita adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan, ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Siapa yang paling takwa, maka itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dikatakan setan itu adalah yang berbisik, baik yang melalui di hati. Nah, jadi jangan pikirkan lagi iblisnya yang ada pada masa Nabi Adam, karena setan iblis itu sudah berbisik di dalam hati, sudah diberikan kepada setiap orang yang bernyawa, itu akan ada. Maka ketika ada doa, ya Allah ya Tuhanku, aku tidak mampu untuk menghalangi nafsu yang kau sudah titip. Nafsu ini nafsu yang mana? Kan banyak itu kan, sampai 7 kan nafsu itu, martabat nafsu itu. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, madiyah, radiyah. Nah, kita mudah-mudahan sampai cukup dengan mutmainnah, karena ke atas itu dah para waliullah. Nah, bagaimana mencapai mutmainnah ini? Maka yang amarah ini, ya jangan cinta harta, jangan cinta di dunia ini. Artinya dunia itu engkau pegang, jangan kau lepas. Karena setan akan selalu mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Karena jiwa tadi sudah diberikan oleh Allah kan, wa nafsu wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada jiwa itu, pada manusia diberikan jiwa. Nah, ada 2 sifat karakter, baik dan tidak baik. Nah, ini berperang terus 24 jam antara kebaikan dan kejahatan. Nah, maka marilah kita jaga. Nah, untuk mengetahui setan bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran disebutkan buah khuldi kan. Nah,
Adam itu tergelincir gara-gara buah khuldi. Kita apa khuldinya? Takabur. Itu buah khuldi. Sombong, ria, sum'ah, apalagi yang model-model begituan. Pokoknya kita pun tidak kepingin seperti itu. Jiwa yang baik dia ingin seperti itu. Apalagi kalau sempat di hadapan orang. Nah, kan ini yang menjadi masalah zaman sekarang, inilah dia. Nah, banyak iri hati, banyak kebencian di mana-mana. Nah, jadi memang seperti itulah akhir zaman. Kata Rasulullah itu nanti akhir zaman itu akan muncul ya firqah-firqah. Iwan dalam Islam itu sudah banyak firqah. Rasul mengatakan 73 firqah golongan. Hanya satu golongan yang bersamaku. Yang 72 hangus di dalam api neraka. Mana yang satu ini? Ini terus kita cari dengan kita berguru. Mudah-mudahan guru itulah yang memberikan wasilah kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah amal ibadah. Kita tidak mampu menyampaikan. Oh kita sawahan selawat. Mana bisa kita menyampaikan selawat pada Nabi? Kita hanya mengucapkan. Yang menyampaikan siapa? Guru kita. Oh gerara guru dunia, guru hana mursyid. Maka perbanyak selawat kepada baginda Muhammad. Itulah guru sejati. Bawa ke dalam hati. Ini tidak baik, ini baik. Itu berkata di dalam hati. Nah, karena kita masalah ini kan rasa-rasa sombong, rasa ego. Hari Jumat menimi ini, storing hari Selasa menimi. Jadi artinya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan matikan dirimu sebelum mati. Inilah orang yang akan hidup setelah mati. Maka di dalam Al-Quran di ayat 102 kalau tidak salah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, ujung ayatnya. Ya janganlah engkau mati sebelum berserah diri. Di dunia ini serahkan diri kepada Allah. Sakit itu karena kudrah iradah Allah, kaya karena kudrah iradah Allah, miskin karena kudrah iradah, tapi tetap ikhtiar karena Allah akan melihat ikhtiarnya, bukan hasil. Bukan hasil. Seperti kita sekolah, kuliah, kan prosesnya yang dilihat oleh dosen. Itu kalau sempat umpamanya 10 kali nggak masuk, pertemuannya cuma 18, itu tidak boleh ujian. Dengan Allah juga seperti itu, prosesnya yang dilihat. Nah, maka marilah kita berproses. Maka proses pertama apa dalam beragama? Itulah awaludin ma'rifatullah. Apa yang tertinggi? Syariat. Syariat yang terakhir datang diberikan kepada semua nabi-nabi, disempurnakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka wajib kita siapa setan yang sesungguhnya. Maka setan yang sesungguhnya berada pada diri kita. Nah, karena nyata dikatakan tadi, inna syaitanna lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu musuh. Jangan dikatakan dia halus, tidak kasar ini barang. Ini ketika berlaku tidak baik, itulah barangnya dia. Ketika tidak menyenangkan orang lain, itulah barangnya setan itu. Karena setan itu selalu ingin supaya kita tuh terjerumus ke lembah yang tidak baik. Kalau sudah tidak baik, sudah jadi teman, tidak perlu digoda lagi. Nah, maka godaan si iblis dan setan itulah ketika kita beribadah yang namanya sholat. Allahu Akbar tah kemana-mana. Nah, maka kan ada ilmunya khusus tentang jin. Ada satu kitab itu tentang jin. Nah, maka yang sesungguhnya iblis itulah ini karakter kita. Kemudian jin juga demikian. Setan itu kan tentaranya. Setan itu tentara dari iblis itu. Iblis itu karakter. Karena ukang, kan cuma zaman mata hilang, ia tegang, keding menjungkang kan. Ayah barang ayah. Jadi hati-hati ya, jangan merasa diri lebih. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika merasa lebih, maka kita masuk ke dalam golongan setan tadi. Jadi sudah kita tahu siapa setan. Inilah barangnya. Karakter yang tidak baik, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itulah namanya setan. Yang ketiga, mengetahui kebahagiaan akhirat. Kemudian berusaha untuk mencarinya. Nah, inilah contoh barang. Ini kita ini untuk akhirat ini. Semua dunia yang kita cari untuk akhirat. Ken tuking kupi, ken bekupi, semua untuk akhirat. Asalkan dia ujungnya adalah hanya semata-mata titip. Nah, kalau tidak ada harta bagaimana mau menitip semua orang?
Maka demikian apapun yang kita usahakan adalah untuk akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada di dunia ini. Artinya apa? Ketika kita berniat untuk akhirat, dunia kita terikut. Tapi kalau dunia kita niatkan, khawatir akhirat tidak terikuti. Ini dunia murid narulen, muda len aku. Ini jadi masalah. Nanti tobatnya nanti. Kan banyak orang seperti itu. Nanti umur 40. Kalau sampai umur 40. Tobat. Kalau nak sampai, hangus dia. Umur 45 nanti aku sholat. Tahu nggak umurnya 45 tahun? Kalau dah tahu tidak ada masalah. Oh saya mati umur 50. Sekarang masih 30. Tunggu aja. Tidak ada itu. Karena mati itu tidak ada syaratnya. Kalau sudah sampai waktu ajal selesai. Dijemput. Sebelum datang ajal itu bermohon pada ya Allah. Allahumma tawil umur. Panjangkan umur kami. Untuk ketaatan. Ada ujungnya nanti. Tidak. Ya Allah panjangkan umurku. Selesai. Kalau sudah panjang umur untuk apa? Ya Allah panjangkan umurku. Andaikan itu bermanfaat untukku. Bermanfaat untuk keluargaku. Bermanfaat untuk agamaku. Bermanfaat untuk masyarakatku. Sampai ujungnya. Jangan berhenti. Jasa ya Allah ya Tuhan Allahumma sehatkan jasa. Untuk apa kalau sudah sehat? Kalau tidak beribadah. Tidak beramal. Tidak ada manfaat. Maka ya Allah sehatkan jasadku. Pertama untuk kuat beribadah. Kita lihat orang-orang udah sakit. Saya udah 66 juga kadang-kadang datang masang urat. Tidak sempurna lagi duduk pun. Berdiri aja. Oh udah kayak gitu tarik. Karena apa? Urat-uratnya dah kendor. Nah, ini kan ciri-ciri sudah kembali kepada Allah. Itu musibah. Jadi jangan katakan musibah itu tidak harus mati. Gigi gugur musibah. Rambut sudah putih musibah. Berkurang umur musibah. Itu tidak terasa. Nabi Yakub kan seperti itu. Berkata kepada malaikat. Wahai malaikat Israel. Kalau nanti mau dicabut nyawaku. Datanglah. Beri kabar kepadaku. Kan seperti itu. Akhir cerita. Datang malaikat Israel. Kan dulu sudah janji kita. Udah. Kenapa kok nggak datang-datang? Kan sudah datang. Coba rambutmu. Masih hitam atau putih? Inilah alamat. Maka hati-hati. Yang sudah rambut putih gitu. Walaupun artinya rambut putih lagu bapak ini naruh muri. Betul kan? Bang Brahim ini 75. Bapak ini 80 lebih. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terus ikhtiar berusaha sekuat mungkin untuk apa? Memperbanyak amal ibadah. Kembali ahsanu amalawa. Itu selalu dibaca-baca setiap orang meninggal. Alhamdulillahilladzi. Yang protokol juga ucapkan. Tapi yang protokolnya kadang-kadang juga sembahyang lucu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pintar semua ini karena tiap orang meninggal itu dibaca. Ya. Tapi bagaimana pelaksanaan? Allah itu tidak ingin ucapan. Yang ada adalah pelaksanaan. Itu yang ketiga. Yang keempat mengetahui dunia. Kemudian meninggalkannya. Artinya apa? Dunia ini adalah tipu muslihat. Itu dalam buku Duratun Nasin itu namanya dunia itu tipuan. Sama dengan ketika jam 12, jam 11 di aspal itu kita lihat ada air kan bayangan. Ternyata tidak ada air. Kita rem ternyata tidak. Namanya fata morga. Inilah hidup. Tertipu kita semua. Ya, untung 5 waktu ini ada diwajibkan oleh Allah. Kalau tidak ada diwajibkan, oh sudah kena murid itu. Ini menggambarkan Allah tuh sayang kepada kita yang namanya manusia. Seluruh manusia disayangi oleh Allah. Lebih sayang Allah kepada kita daripada kedua orang tua kita kepada kita. Maka dibimbing dia melalui diturunkan Al-Quran, kitab-kitab, diangkat Nabi dan Rasul, diangkat para wali-waliullah, ulama-ulama aribillah, al-ulama warasatul anbiya. Sayang dia kepada kita. Maka kadang-kadang kita sayang kepada ulama-ulama kita yang ada di Tengah. Tidak dia berguru kepada guru-guru yang waris para nabi. Kenapa? Kita didoakan. Ya, kita didoakan. Jadi yang udah pergi suluk, alhamdulillah, berarti sudah ada guru walian mursidanya itu. Itu yang di dalam surah Bani Israil itu. Walian mursidah, cari mursid. Terus ada kemarin itu berita, bagaimana saya di kampung? Bertanya, kemana saya berguru?
Itu ada dialog itu dalam satu tempat medsos. Guru saya tidak ada. Nah, cuma yang saya dengar itulah melalui YouTube ini saja. Nah, cari guru sejatimu, itulah perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk perbanyak. Nah, jadi selawatnya yang pendek apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau kalau tadi ada saya baca, itu sekali kita baca sama dengan 80 tahun diampuni dosa kita oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sekali engkau baca 80 tahun dosamu yang besar dan kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tambah tadi selawat-selawat yang tadi itu tidak ada hitungan. Kita baca tadi pengakuan kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak bisa ditulis oleh malaikat. Coba bayangkan. Tuhan, bagaimana aku tulis saja semampumu. Yang selebihnya aku yang mengurus. Itu kalimat pengakuan. Jadi jangan lupa-lupa tuh raditu billah itu. Ya, aku rela Tuhan sebagai Allahku, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai itu kalimat yang pendek. Ada yang nggak mau baca, kan rugi. Keterangannya seperti itu. Ketika dibaca oleh seseorang, tidak mampu para malaikat menulis keutamaannya. Hanya Allah yang mampu. Jadi doa-doa yang tadi itu banyak, artinya amalan-amalan yang tidak bisa tertulis oleh para malaikat. Mudah-mudahan kepada kita diberikan nanti di ini dulu di Masjid Ar-Rahmah. Dibacakan ini, didengarkan, kalian aminkan ini, diberikan mahkota yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini sampai di sini aja, sampai dengan apa namanya mengetahui dunia. Nah, jadi pahamnya jangan engkau pegang dunia itu. Salah ya. Jangan engkau lepas dunia. Pegang artinya kalau engkau kejar, kita kejar, mati kita, enggak akan selesai. Maka pegang, kendalikan dunia itu. Melalui apa? Melalui amarah tadi loh. Kan ke situ dunia ini ujung-ujungnya kan. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Itu dia, bahwa dunia itu adalah fatah morgana. Maka jangan, atau hiasan. Hiasan kata Rasul. Banyak itu. Dunia itu ini modelnya. Di dalam satu hadis juga di Daurat Nasihin, dunia itu bagaikan daging bangkai. Ya. Siapa yang mengejar bangkai? Kita ada usah sebut ya, jadi akan nggak terasa apa ya. Siapa yang mencari bangkai? Hewan yang butuh itu. Beginilah dunia. Andaikan itu sama kita dengan yang itu juga. Itu ditafsirkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, insya Allah kita sambung juga kajian-kajian seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ya Allah, berikan kami ilmu untuk memahamimu dan memahami Rasulullah dan Adam. Nah, jadi sifat Rasul di mana pada kita, jadi apa diri kita harus paham. Ya, kalimat alhamdulillah seperti saya secara di pengajian, alif, lam, mim, haddatu apa, bagaimana hubungan sholat, bagaimana dengan tubuh, bagaimana hubungan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata itulah gampang kalau mau belajar. Kalau sudah digampangkan oleh Allah, bukan kita. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gergeh komandan. Nah, arah.